Ijazah palsu Jokowi telah berkembang dari masalah kejanggalan pada format ijazah dan skripsinya, kini meluas pada penyelusuran jejak Jokowi sebagai mahasiswa di Universitas Gadjah Mada. Dari penelusuran netizen, Jokowi diyakini tidak pernah kuliah di UGM, meskipun pihak rektorat menunjukkan beberapa foto yang disebut sebagai Jokowi di masa lalu. Kecurigaan makin membesar setelah beredar bukti bahwa ketika menjabat wali kota Solo, Jokowi bergelar Dr. Andes dan berubah menjadi insinyur menjelang ikut Pilkada Jakarta tahun 2012. Salah satu foto yang beredar tentang Jokowi bergelar Dr. Andes adalah momen ketika Jokowi menjabat wali kota Solo berkunjung ke PT Stritek di Sukoharjo pada tahun 2006. Dalam foto itu tampak Jokowi mengenakan jas dan dasi sedang mendengar penjelasan dari pihak Stritek. Di caption fotonya disebutkan, kunjungan wali kota Solo ke PT Stritek Sukoharjo, Bapak Dr. Andes Joko Widodo, Sukoharjo 20 September 2006. Gelar Dr. Andes Jokowi ini tidak hanya diketahui dari dokumen atau foto-foto lama, tetapi juga kesaksian orang-orang yang pernah berhubungan dengannya ketika dia berkampanye di pemilihan wali kota Solo tahun 2005 dan saat ia menjabat sebagai wali kota hingga tahun 2012. Bulan Juli 2011, saat membuka acara Kongres Pengusaha Muslim Indonesia di Solo, Jokowi masih bergelar Dr. Andes. Edi Cahyanto, panitia acara tersebut mengungkapkan, gelar Dr. Andes Jokowi itu tertulis dalam surat permohonan audiensi panitia dan backdrop pada saat pembukaan acara. Saya ingat betul, gelar Dr. Andes Jokowi itu karena ada surat yang kita tujukan untuk wali kota. Juga tercantum di flyer dan backdrop pada acara pembukaannya, ujar Edi Cahyanto pada Senin 21 April 2025. Fakta ini membuat beberapa pihak heran, bagaimana gelar Dr. Andes berubah menjadi insinyur dalam hitungan bulan. Saya terkaget-kaget dan bengong, kata Profesor Ikrar Nusabakti, pengamat senior politik LIPI, mengungkapkan keterkejutannya setelah mengetahui perubahan gelar Jokowi itu. Ikrar mengaku dirinya diberitahu oleh seorang anggota tim TPUA bahwa Jokowi bergelar Dr. Andes saat mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Ini bikin geleng-geleng kepala. Kok bisa gelar berubah? Ini nggak logis dan perlu dijelaskan. Jadi, yang benar itu Dr. Andes waktu di Solo atau insinyur waktu di Jakarta? Ujar pengamat politik dan militer Selamat Ginting di channel Forum Keadilan TV pada Selasa 15 April 2025. Di tengah politik tentang status Jokowi pernah kuliah atau tidak di Fakultas Kehutanan UGM, tiba-tiba muncul lagi daftar nama peserta yang lolos Sipenmaru atau seleksi penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980 atau tahun yang disebut Jokowi sebagai tahun pertama dia kuliah di UGM. Dari 68 nama mahasiswa yang ada dalam daftar itu tidak ada nama Joko Widodo. Dan bila daftar nama yang beredar itu benar, maka dipastikan Jokowi tidak pernah kuliah di fakultas tersebut. Sobat The Press, sebenarnya penyelidikan komprehensif tentang sejarah pendidikan Jokowi ini sudah diungkap oleh Bambang Tri dalam bukunya Jokowi Undercover itu. Menurut Bambang Tri, Jokowi tidak pernah kuliah karena tidak memiliki ijazah SMA. Mana mungkin bisa kuliah? Ijazah SMA saja nggak punya, kata Bambang Tri di podcast Realita TV 12 Oktober 2022 lalu. Disinggung tentang gelar Jokowi, Bambang Tri menyebut itu tindakan semau-maunya Jokowi saja, mau mengaku memiliki gelar apa. Namun faktanya, menurut Bambang Tri, ijazah SMA yang diakui sebagai milik Jokowi itu adalah milik seorang yang bernama Joko Wahyudi. Dan bila gugatan Bambang Tri tentang kepalsuan ijazah SMA Jokowi itu terbukti benar, maka dengan sendirinya ijazah S1 Jokowi itu bodong alias palsu. Dalam gugatannya, Bambang Tri tidak menyebut UGM sebagai pihak tergugat. Makanya dia heran, mengapa UGM ikut menjeburkan diri dalam polemik ijazah palsu Jokowi, padahal tidak pernah disinggung dalam gugatannya ke pengadilan. Legan golek momongan. UGM ini cari kerjaan aja, kata Bambang Tri menyebut UGM yang ikut membela Jokowi. Dan sekarang publik sudah terlanjur tahu jika ijazah Jokowi itu bermasalah. Publik pun menuntut Jokowi membuktikan ijazahnya itu asli yang diperoleh secara legal melalui proses pendidikan di perguruan tinggi. UGM pun ikut terseret dan tersudut karena menegaskan keaslian ijazah S1 Jokowi. Padahal menurut Bambang Tri, Jokowi tak mungkin punya ijazah S1 karena Jokowi tidak pernah kuliah. Pertanyaannya, bagaimana Jokowi mendapatkan ijazah dari Fakultas Kehutanan UGM jika ternyata tidak pernah kuliah? Pertanyaan inilah yang membuat masalah ijazah Jokowi ini menjadi rumit dan pelik. Sebab ini menyangkut reputasi pihak-pihak yang diduga ikut serta dalam penerbitan ijazah itu. Makanya Jokowi enggan menunjukkan ijazahnya secara terbuka, seperti yang dilakukan para alumni UGM lain yang ramai-ramai menunjukkan atau mengupload ijazah. Dan Antoni Budiawan. Dari seorang teman, saya juga mendapat kiriman artikel yang ditulis oleh Agustinus Edi Kristianto, biasa dikenal sebagai AEK. Tulisan yang sepertinya menjelaskan adanya jebakan maut dari kontra UUS itu menarik untuk direnungi agar kita tahu ranjau-ranjau yang menghadang kita dalam mencari penyelesaian. AEK yang menulis artikel tanggal 17 Oktober 2025 dengan judul Petaka Kereta Cepat itu memulai cerita tentang
postingan atau status di akun pribadinya tanggal 11 Oktober 2021, 4 tahun yang lalu, bahwa proyek WUS ini bakal menjadi bom waktu. Tunggu saja berapa tahun lagi bakal meledak. Itu ditulis sebagai status pada 11 Oktober tahun 2021, dan sekarang ini 4 tahun kemudian, sejak 13 Oktober 2025, betul kereta WUS mulai meledak. Ada beberapa hal yang bisa dinukil dari tulisan AEK ini. Begini, dalam proyek itu saham Indonesia sebesar 60%, sedangkan saham Cina 40%. Tetapi pejabat strategisnya didominasi oleh pihak Cina, seperti preskomnya, direktur keuangannya, dan direktur tekniknya. Sekarang ini, Cina sudah mulai mendapat keuntungan dari pengadaan besi yang dikirim dari Provinsi Guangxi, Cina, ke Indonesia sebesar 5.550 metrik ton. Sedangkan Indonesia masih menanggung utang yang bunganya saja sangat besar. Ada juga catatan dari riset thepeoplesmap.net bahwa dari 39.000 lapangan kerja yang dibutuhkan, dijanjikan 24. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa dalam cuplikan video tersebut ya sangat-sangat menarik sekali ya untuk kita bahas, yang dimana di situ pernyataan ibu ini memberikan ya gambaran mengenai tentang tudingan-tudingan kasus Bapak Jokowi, yang dimana di situ percakapan-percakapan di kasus-kasus Gibran dan Pak Jokowi ini ya, dia memberikan pernyataan itu untuk kita bisa tahu dan mengerti tanggapan-tanggapan itu, diberikan gambaran sepenuhnya, penjelasan-penjelasan yang lebih detail. Ya, kita tahu bahwa semakin banyak ya, semakin terlihat dengan jelas kasus-kasus Bapak Jokowi ini, yang dimana Roy Suryo yang sekarang sudah jadi tersangka, dan Pak Subhan pantas diberi gelar karena dia sudah memberikan ya, dengan berkat dia kita bisa tahu bahwa dia memberikan pernyataan tentang kebongkaran kasus tersebut. Ya, mengingat perjuangan untuk kejujuran tanpa pamrih hanya memperjuangkan bangsa, ya tentunya kita tahu bahwa hal itu sangat bisa membantu kita untuk menemukan kelanjutan kasus tersebut. Nah, kita tahu bahwa negara kita ya semakin tidak baik-baik saja ketika kasus ini masih belum diambil tindakan dalam mengadili kasus ini, dan kita tahu bahwa kasus ini sudah lama beredar dan sudah beberapa tahun hingga sampai sekarang masih belum ada kejelasan atau belum kelar-kelar ya, dalam arti seperti itu. Nah, kita tahu bahwa pernyataan-pernyataan itu ya, Ibu Kurnia ini memberikan pernyataannya ya supaya kita bisa mengerti dan tahu bahwa kita harus mendukung Pak Subhan ya, supaya dia semakin terus maju dengan memberanikan untuk mengambil kebenaran, dan supaya mereka bisa memberikan kebenaran tersebut ya, sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita ya, tentunya seperti begitu. Karena kita tahu bahwa sudah jelas tidak memenuhi syarat ya, lalu kenapa masih belum tidak berani dimaksudkan atau belum diberikan keadilan dalam hal kasus tersebut ya. Jangan sampai seperti mereka memihak ya kepada satu hanya karena keuntungan pribadi tanpa melihat bagaimana masyarakat ke depannya ya. Walaupun tidak ada yang mampu mengusir keluarganya Bapak Jokowi, tapi masih belum ada sampai sekarang yang memberikan pernyataan secara terang-terangan ya, supaya mereka bisa memberikan pernyataan bersalah ya. Kita tahu bahwa dalam hal ini ya sudah banyak ya yang beredar di beberapa media sosial, tapi mereka mengabaikan akan hal itu ya. Ketika ada persidangan ya, seakan-akan persidangannya tetap seperti begitu saja
Ya, karena negara Indonesia adalah negara kesatuan yang menginginkan jasa supaya zaman semakin era emas, tapi kalau kebodohan tetap dimenangkan atau dilindungi berarti Indonesia akan menjadi ke zaman jahiliyah atau Siti Benawa lagi, karena ya hanya karena keuntungan pribadi seperti tadi itu, ya mereka melakukan hal segala cara ya, untuk menguasai atau memerintahkan negara kita ya supaya selalu dalam kendali kekuasaan mereka. Ya, karena kita tahu memang banyak hal-hal yang sudah kita dengar dan kasus-kasus ini sudah banyak beredar dan kejelasan data tersebut ya sudah jelas ya teman-teman, namun masih belum ada pernyataan bersalah atau memberikan pernyataan pengakuan bagi mereka. Ya, karena kita tahu bahwa memang juga belum ada tanda-tanda kemajuan dalam kasus ini. Ya, makanya ayolah kita sebagai masyarakat Indonesia, mari kita bersama-sama untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi kita demi kebenaran di negara kita, bukan dalam arti kita membenci ya Bapak Wapres kita, tapi kita melakukan hal ini untuk kebenaran ya, memajukan kebenaran ya. Kalau memang benar tentunya akan diadili, dan kalau memang benar-benar salah ya tentunya kita akan meminta maaf begitu, karena tidak mungkin akan ada hal ini kalau bukan tidak ada bukti yang jelas, tidak ada pernah ada pengungkap tanpa ada kejelasan atau bukti yang pasti ya, bukti-bukti yang jelas. Tentunya rakyat harus mendukung kebenarannya untuk terus memajukan negara kita ya, tentunya seperti begitu. Karena memang benar-benar langsung kayak membuat terkesan ya, tentunya diduga tidak pernah memberikan pernyataan-pernyataan seperti begitu ya, apalagi dalam tidak memenuhi syarat-syarat seperti begitu ya, kita bisa menilai sejauh mana ya, tentunya seperti begitu. Nah teman-teman, demikian dari video ini ya. Jangan lupa viralluaskan, serta jangan lupa juga berikan tanggapannya di kolom komentar supaya kita bisa saling bertukar pikir dalam menyikapi situasi-situasi politik yang ada di negara kita ini. Terima kasih teman-teman.